Halo anak-anak, kembali lagi bersama Miss Wan. Jadi hari ini kita akan kembali belajar matematika ya. Jadi untuk lanjutan hari ini kita akan belajar mengenai program linier. Nah sebelumnya kalian sudah belajar mengenai pertidaksamaan linier dua variabel. Setelah itu kita belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel. Nah dari kedua materi ini kita akan gunakan pada materi yang sekarang, yaitu program linier. Sebelumnya di modul yang pertama kalian sudah membacanya. Program linier itu kerap kali dikaitkan dengan kata-kata terbesar, terkecil, maksimum maupun minimum. Nah jadi ini biasanya diaplikasikan pada suatu perusahaan atau pedagang yang ingin mencari berapa sih nilai maksimum dari penjualannya, berapa minimum yang harus dia keluarkan agar mendapatkan penghasilan yang maksimal. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai itu. Jadi langkah-langkah untuk mencari nilai maksimum maupun minimum, kita akan gunakan program linier. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita akan mencari masalah dulu ya. Nah, jadi kita sekarang akan mulai mempelajari langkah-langkah penyelesaian program linier itu sendiri. Nah, sekarang Miss kasih permasalahan. Jadi permasalahannya itu, permasalahannya seperti ini ya. Seorang pengusaha mebel akan memproduksi meja dan kursi menggunakan bahan dari kayu dengan ukuran tertentu. Satu meja memerlukan bahan 10 potong kayu dan satu kursi memerlukan bahan 5 potong kayu. Pengusaha memiliki persediaan kayu 500 potong. Banyak meja yang akan diproduksi paling sedikit 10 unit dan banyak kursi yang akan diproduksi paling sedikit 20 unit. Biaya produksi meja Rp210.000 per unitnya dan biaya produksi kursi Rp100.000 per unitnya. Nah, berapa biaya produksi minimum meja dan kursi tersebut? Nah, dari permasalahan yang tadi kita akan mencari berapa biaya produksi minimumnya untuk memproduksi meja dan kursi tersebut. Langkah pertama, jadi dari soal cerita yang tadi kita akan mengubah menjadi bentuk model matematika. Kita langsung saja ya. Untuk langkah yang pertama, yaitu model matematika. Jadi model matematika di sini itu akan digunakan sebagai fungsi kendala atau fungsi pembatas. Nah, jadi dari soal yang tadi atau permasalahan yang tadi kita akan mencari model matematikanya. Nah, untuk model matematika, langkah pertama kita akan memisalkan yang akan kita cari nih. Kita misalkan dulu, misalkan X itu, X-nya kita anggap X adalah banyak. Ingat isi kata banyak ya, kata banyak ini sangat penting ya. Banyak kursi, banyak meja. X itu kita misalkan banyak meja. Banyak meja yang akan diproduksi. Dan selain meja, perusahaan ini juga akan memproduksi sebuah kursi. Jadi, yaitu kita misalkan banyak kursi yang akan diproduksi. Nah, setelah kita memisalkan ini, langkah selanjutnya dari permasalahan cerita yang tadi kita ubah ke dalam bentuk model matematika atau bentuk matematikanya dalam bentuk angka. Nah, jadi untuk yang pertama tadi disampaikan bahwa jadi yang untuk pertama kita akan mencari fungsi tujuannya terlebih dahulu. Nah, jadi yang untuk yang pertama ini kita akan mencari fungsi kendala atau pembatasnya. Jadi, fungsi kendalanya pertama disampaikan pada bawah soal itu, satu meja itu memerlukan 10 buah potong kayu dan untuk satu buah kursi itu memerlukan 5 buah kayu, di mana persediaan kayu yang ada itu adalah 500 buah. Jadi kita bisa buat fungsi kendalanya. Pertama, untuk mejanya akan dibuat minimal 10. Jadi bisa lebih, artinya tandanya lebih dari. Karena minimal berarti 10 itu mungkin dikerjakan. Jadi kita isikan sama dengan.
Nah, untuk kursinya sendiri minimal diproduksi 20 minimal yang akan diproduksi. Jadi sama bentuknya. Nah, selain itu kan disampaikan bahwa untuk membuat kursi dan meja, ini meja dan kursi. Nah, untuk membuat sebuah meja diperlukan itu 10 potong kayu. Jadi kita bisa tulis 10X. Untuk membuat sebuah kursi memerlukan 5 buah potong kayu, kita bisa tulis 5Y. Ya, 5Y dengan minimal persediaan kayu yang ada itu 500. Artinya kita bisa tulis kurang dari 500. Jadi kurang dari, ya, tidak mungkin lebih dari. Maksudnya itu untuk membuat satu buah meja itu kan memerlukan 10 potong kayu. Dan untuk membuat satu buah kursi memerlukan 5 buah potong kayu. Jadi kenapa kurang dari 500? Karena hanya tersedia 500 buah potong kayu. Kalau tersedia lebih dari 1000 juga tandanya kurang dari 1000. Seperti itu, ya. Jadi fungsi kendalanya seperti ini. Dari sini kita nanti bisa tahu berapa buah potong kayu, dari sini kita bisa tahu berapa buah meja dan kursi yang dapat diproduksi dari 500 buah kayu ini. Nah, dari fungsi kendala ini selanjutnya kita akan masuk ke fungsi tujuannya. Nah, untuk fungsi tujuannya ini dari permasalahannya tadi kita back dulu. Coba diperhatikan yang sudah kalian lihat dan catat. Jadi dari permasalahan yang tadi kalian bisa lihat bahwa yang ditanya atau fungsi yang diharapkan itu adalah berapa biaya minimum. Jadi berapa biayanya, ya, biaya minimum produksi dari meja dan kursi sebuah perusahaan itu. Jadi biayanya otomatis itu akan berkaitan dengan uang atau harga. Jadi dalam bentuk rupiah. Nah, tadi disampaikan bahwa biaya produksi meja itu Rp210 per unit. Sedangkan kursinya Rp100 per unitnya. Jadi fungsi tujuannya kita bisa tulis F, X, Y. Karena fungsinya itu berhubungan dengan X sama Y, meja dan kursi. Untuk biaya mejanya itu Rp210.000. X, meja berarti, ya. Terus untuk mejanya itu Rp100.000 mejanya. Berarti kursinya Y. Ini untuk meja, ini untuk kursinya. Jadi fungsi tujuannya bisa kita tulis seperti ini. Nah, karena terlihat besar sekali angkanya, kita bisa ubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi 210X ditambah 100Y. Jadi ini tuh dalam bentuk ribu. Ya, jadi kita bisa singkat menjadi 210X ditambah 100Y. Itu dalam bentuk ribuan. Jadi nanti setelah mendapatkan hasil, ingat diubah ke dalam bentuk ribuan. Artinya tambah 03. Nah, kita sudah selesai mengerjakan model matematika dan fungsi tujuannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk menentukan nilai minimum dari fungsi tujuan ini. Jadi ada 2 metode yang bisa kita pilih. Jadi pertama kita akan menggunakan metode garis lidik dan yang kedua menggunakan metode titik pojok. Jadi kita langsung ke metode yang pertama menggunakan metode garis lidik. Nah, sebelum kita masuk menggunakan metode garis lidik, jadi untuk langkah ketiga itu bisa tulisan menentukan nilai optimum fungsi tujuan. Jadi optimum itu bisa mengarah ke maksimum maupun minimum. Jadi optimum itu tergantung dari permasalahannya nanti. Optimumnya. Jadi kalau permasalahan ini kan minimum, jadi kita akan mencari minimumnya. Ya, langsung masuk ke menggunakan metode garis selidik. Jadi langkah yang pertama, biasa kita akan kembali ke sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Ya, kita kembali ke sana dulu untuk langkah-langkahnya sama persis. Jadi pertama, kita akan mengubah bentuk pertidaksamaan dari fungsi kendala ini menjadi sebuah bentuk persamaan. Jadi yang pertama, pertidaksamaannya X lebih besar dari sama dengan 10. Berarti kita ubah menjadi X sama dengan 10. Lalu yang ini Y sama dengan 20. Dan yang persamaan yang ketiga 10X ditambah 5Y sama dengan 500. Sudah?
Habis itu untuk fungsi tujuannya. Nah, setelah itu kita akan menggambar garisnya. Jadi untuk menggambar garisnya biasa kita memerlukan dua buah titik untuk menggambar garisnya. Namun untuk persamaan ini sama ini kita bisa langsung membuat garisnya ya. Kalau X sama dengan 10 nanti sejajar dengan sumbu Y. Untuk Y sama dengan 20 nanti sejajar dengan sumbu X. Jadi yang kita perlukan adalah titik yang ini ya. Jadi untuk persamaan 10X plus 5Y, ini persamaan 1, ini 2, dan ini 3. Untuk persamaan ketiga, jadi saat X-nya sama dengan 0, nanti akan ketemu Y-nya sama dengan. Jadi saat X-nya sama dengan 0, kita bisa substitusikan X-nya dengan 0. 10 kali 0 tambah 5Y sama dengan 500. Jadi nanti ketemu 5Y-nya sama dengan 500. Dan Y-nya sama dengan 500 dibagi 5, yaitu 100. Jadi kita pertama ketemu titik 0,100. Ya, X-nya 0, Y-nya 100. Titik yang kedua saat Y-nya sama dengan 0. Jadi 10X ditambah 5, Y-nya diganti dengan 0 sama dengan 500. Jadi ketemu 10X sama dengan 500. X-nya sama dengan 500 dibagi 10. Jawabannya 50. Jadi titik yang kedua X-nya 50, Y-nya 0. Jadi 50,0. Jangan sampai terbalik penulisan dari koordinat titiknya. Nah, jadi kita sudah ketemu 3 buah titik ya. 3 buah garis maksudnya. 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan menggambarnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan menggambar dari titik-titik yang sudah kita dapatkan yang tadi. Yang pertama kita akan gambar persamaan yang pertama. X sama dengan 0. Jadi kalau untuk X sama dengan 0 itu berarti kan dia akan sejajar dengan sumbu Y di sini. Jadi kalian menggambarnya menggunakan penggaris ya. Karena X-nya, nah untuk X sama dengan 0 artinya dia akan sejajar dengan sumbu Y. Dan karena dia pertidaksamaannya itu X-nya lebih besar dari sama dengan 0, maka dia akan nyambung garisnya ya, terhubung, tidak putus-putus. Ini persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, Y sama dengan 20. Artinya sejajar dengan sumbu X, sama seperti X sama dengan 10-nya. Jadi ini garis yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan menggambar persamaan yang ketiga. Jadi tadi pertama sudah ketemu titiknya 0,100. X-nya 0, Y-nya 100 ada di sini. Yang kedua kita ketemu X-nya sama dengan 50, Y-nya 0. Nah, setelah itu kita akan hubungkan dua titik ini. Ingat, menggunakan penggaris. Ya, karena tidak menggunakan penggaris. Ingat menggunakan penggaris ya, jadi kita hubungkan dari sini kalau gitu ya. Oke. Sudah, sekarang kita lihat titik potongnya di sini, dan di sini. Oke, langsung yang pertama, ini titik potongnya kan di sini. Berarti X-nya 10, Y-nya 20. Jadi ini misalkan titik A, 10,20. Lalu yang ini misalkan titik B, dan yang ini misalkan titik C. Untuk titik B ini koordinatnya itu 40,20. Dimana dapat 40? Bisa kita tarik garis. Atau bisa juga kalian substitusikan. Ini kan lihat, di sini kan perpotongan antara garis kedua dengan garis ketiga. Jadi kalau 2 dan 3 berarti tinggal substitusikan persamaan garis kedua ini ke 3. 2, 3. Jadi ganti Y-nya sama dengan 20. Jadi nanti akan ketemu X-nya 40. Terakhir ini C 10,80. Dimana dapat 80? Kalau C-nya 10-nya memang udah pasti. 80-nya, dilihat ini perpotongan antara garis 1 dan 3. 1 dan 3. Artinya kita substitusikan X-nya sama dengan 10 ke persamaan yang ketiga. Nah, setelah selesai menggambar grafiknya, kita akan
menentukan daerah penyelesaiannya. Jadi pertama, untuk garis yang pertama itu persamaannya itu X lebih besar dari sama dengan 10. Lebih besar itu artinya garisnya berada atau aksilanya berada di sebelah kanan. Kalau sebelah kiri lebih kecil. Untuk X sama dengan dan Y sama dengan. Kalau ini juga lebih besar berarti ada di sebelah atas. Dan untuk garis yang ketiga baru kita menggunakan uji titik. Karena garis ini tidak melalui 0,0, kita uji menggunakan titik 0,0. Jadi 10 kali 0 kita uji menggunakan titik 0,0. Jadi 10 kurang jadi 10 kali 0 ditambah 5 kali 0 itu kurang dari sama dengan 500. Berarti kita ketemu 0 kurang dari 500, di mana pernyataan ini benar. Kalau benar, berarti daerah yang diarsir itu melalui 0,0. Daerah 0,0 itu berada di sini, bukan di sini. Jadi yang diarsir ke sini. Otomatis irisannya itu berada di tengah, membentuk sebuah segitiga. Nah, sampai sini kalian pasti sudah paham karena masih sama dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah selanjutnya dengan menggunakan metode garis lidik ini, pertama kita akan mencari tahu yang mana garis lidiknya. Jadi dari fungsi tujuannya fx, y itu 210x ditambah 100y dalam ribuan ya, dalam ribu. Jadi ini, nah dari sini sehingga kita bisa tuliskan garis lidiknya itu 210x ditambah 100y sama dengan K. Untuk memilih nilai K ini kita bisa kalikan koefisien dari X dan Y-nya. Jadi bisa kalikan, kita dapatkan garis lidiknya itu 210x ditambah 100y sama dengan, ini jadinya 21.000. Jadi cukup besar ya. Nah selanjutnya kita akan menggambar garis lidik ini, dimana kita simbolkan dengan F0, fungsi yang paling awal. Jadi untuk X-nya sama dengan 0, nanti kita akan ketemu 100y sama dengan 21.000. Nah lalu kita ketemu Y-nya 210. Dan saat Y-nya sama dengan 0, nanti kita akan ketemu 210x sama dengan 21.000. X-nya kita ketemu jadinya 100. Ya tinggal disubstitusikan, X-nya 0, sisakan ini 0 hasilnya. Kalau Y-nya 0, ini Y-nya 0 hasilnya. Disisa ini. Sama seperti menggambar garis. Nah setelah ini kita gambar garisnya. Garis yang pertama itu X-nya 0, Y-nya 210. Karena sangat jauh di atas, kita misalkan di sini saja. Habis itu yang ini X-nya 100, Y-nya 0. Jadi di sini. Nah sekarang tinggal kita tarik garis. Nah ini adalah F0, garis lidiknya. Dengan menggunakan metode garis lidik ini, berarti caranya kita akan menyelidiki daerah penyelesaian atau nilai optimumnya atau minimumnya dengan menggunakan garis-garis. Jadi dari titik-titik ujung dari penyelesaian ini kita akan buat garis sejajar dengan F0. Jadi yang ini kita tarik garis sejajar, ditarik aja, misalkan F1. Terus dari titik B kita tarik juga to F2, dan dari titik C kita tarik juga sejajar, jadi tidak berpotongan. Ini F3. Nah dari tiga titik ini, tiga garis ini ya, dari tiga garis ini sejajar dengan garis lidik yang ini. Nah selanjutnya kita akan menentukan persamaan dari garis lidik ini yang sejajar dengan F0. Jadi kita akan menentukannya. Nah, jadi kita akan menentukannya dengan mensubstitusikan titiknya ini, koordinat titiknya ini ke F0 atau ke persamaan garis yang ini. Ya, bukan yang ini. Nanti kita akan mencari nilai K-nya. Nah, jadi kita sekarang akan mensubstitusikan titik-titiknya ini ke persamaan yang ini, ya. Jadi kita tulis dulu persamaan atau fungsi tujuannya. Fx, y itu sama dengan 210x ditambah 100y dalam bentuk ribu. Nah sekarang yang titik A dulu. Jadi titik A itu titiknya adalah 10,20.
Jadi tinggal kita substitusikan, X-nya itu 10 dan Y-nya adalah 20. Ya, ini masih dalam bentuk ribu. Nah, nanti kalau dihitung akan ketemu nilainya 4.100 ribu. Dengan kata lain ketemu 4.100.000. Ya, ribu kan nolnya 3. Nah, sekarang untuk titik yang B ini 40,20. Jadi sama, substitusikan X-nya 40, lalu Y-nya sama dengan 20. Masih juga dalam bentuk ribuan. Jadi akan ketemu hasilnya 10.400. Masih dalam bentuk ribuan. Jadi tinggal kita tambahkan nolnya 3 ya. Jadi 10.400.000. Dan terakhir titik C-nya itu 10,80. Jadi X-nya diganti 80 dan Y-nya diganti balik dulu. Nah, jadi yang terakhir itu titik C 10,80. Jadi kita akan substitusikan X-nya dengan 10 dan juga Y-nya dengan 80, masih dalam bentuk ribuan juga. Nah, di sini kita akan ketemu hasilnya 10.100 dalam ribuan, jadinya 10.100.000. Nah, jadi setelah selesai mencari persamaan garis lidik yang sejajar dengan F0, untuk menentukan nilai optimumnya, kalian bisa memilih nilai K terbesar. Ya, kalau nilai untuk optimumnya kita pilih K terbesar, untuk minimumnya kita pilih K yang terkecil. Jadi kalau ditanya berapa maksimum biaya produksinya, berarti yang maksimum adalah yang ini. Jadi ini maksimumnya. Terus kalau minimum biaya produksinya adalah yang ini. Nah, jadi berhubung pertanyaannya adalah berapa biaya minimum produksi, jadi biaya minimum produksi dari meja dan kursi. Meja dan kursi adalah 4 juta rupiah ya, 4.100.000 rupiah. Nah, dengan metode ini kita akan mendapatkan nilai minimum dan maksimum sekaligus ya. Jadi karena pertanyaannya minimum, kita pilih yang paling kecil. Nah, jadi itu penjelasan dari Miss mengenai program linier. Penyelesaiannya menggunakan metode garis lidik. Jadi mungkin terlihat agak rumit, tapi selanjutnya kita akan menggunakan metode uji titik pojok. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan metode uji titik pojok, di mana itu akan terlihat lebih mudah dibandingkan menggunakan metode yang ini. Dan untuk selanjutnya, untuk menyelesaikan program linier dan soal-soal yang akan mungkin Miss berikan selanjutnya, kita hanya menggunakan metode uji titik pojok saja, karena itu lebih fleksibel. Untuk metode garis lidik ini, Miss hanya paparkan agar kalian tahu bahwa untuk menyelesaikan program linier ini ada dua cara, yaitu menggunakan metode garis lidik dan juga menggunakan metode uji titik pojok. Nah, untuk selanjutnya mengenai penyelesaian program linier dengan menggunakan uji titik pojok akan Miss jelaskan pada video selanjutnya.